Halo semuanya, perkenalkan saya Angelika Putri Hania Aprilianti dari kelas 11A SMA Negeri 43 Jakarta. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang myelodysplastic syndrome atau MDS, yaitu gangguan pada pembentukan sel-sel darah di sumsum tulang. Sebelum masuk lebih lanjut lagi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu myelodysplastic syndrome atau MDS. Istilah dari myelodysplastic syndrome atau MDS itu berasal dari bahasa Yunani. Myelo itu berarti sumsum tulang, dis itu berarti gangguan, plastik itu berarti pembentukan sel. Jadi, myelodysplastic syndrome atau MDS adalah kelainan pada pembentukan sel darah di sumsum tulang. MDS itu sering terjadi karena kerusakan pada sel punca darah atau hematopoietic stem cell. Akibatnya, sumsum tulang gagal memproduksi sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit dengan normal. Akibatnya, sel darah yang dihasilkan itu jadi tidak matang, bentuknya abnormal, atau cepat mati. Dan inilah yang menyebabkan beberapa penyakit seperti anemia, infeksi berulang, mudah berdarah atau memar, dan pada kasus yang berat, MDS atau myelodysplastic syndrome ini bisa berkembang juga menjadi leukemia myeloid akut. Penyebab MDS bisa berupa mutasi genetik, paparan benzena, radiasi, efek kemoterapi jangka panjang, atau faktor usia. Baiklah, kita akan langsung aja masuk ke gejala myelodysplastic syndrome. Beberapa gejala umum MDS meliputi yang pertama yaitu kelelahan karena tubuh merasa kekurangan sel darah merah sehingga oksigen yang disebarkan di dalam tubuh itu tidak tersebar dengan baik. Yang selanjutnya yaitu sesak napas akibat anemia yang menyebabkan jaringan tubuh tidak mendapatkan oksigen yang cukup. Yang ketiga yaitu wajah pucat, terutama terlihat pada kelopak mata bagian dalam. Yang keempat yaitu terdapat bintik-bintik merah di kulit karena trombosit itu rendah. Yang selanjutnya yaitu mudah terkena infeksi karena sel darah putih itu tidak cukup atau tidak berfungsi dengan baik. Yang keenam, bisa terjadi demam karena sering muncul terjadinya infeksi yang berulang. Yang ketujuh yaitu turun berat badan karena metabolisme meningkat dan nafsu makan menurun akibat tubuh terus-menerus melawan infeksi dan gangguan sumsum tulang. Baiklah, kita akan masuk ke penyebab dan resiko atau faktor dari resiko MDS. MDS muncul karena DNA pada sel punca di sumsum tulang mengalami kerusakan. Penyebab pastinya belum selalu jelas, tetapi faktor resikonya bisa meliputi yang pertama, penuaan. MDS paling sering ditemukan pada usia di atas 60-70 tahun. Yang kedua, paparan genotoksik seperti benzena, radiasi, dan obat kemoterapi seperti alkylator yang biasanya menyebabkan terapi related MDS. Yang ketiga yaitu faktor genetik bawaan. Nah, meskipun ini jarang terjadi, tapi beberapa kelainan genetik itu bisa meningkatkan risiko MDS. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke pengobatan myelodysplastic syndrome. Pengobatan MDS ini tergantung pada tingkat risikonya, mulai dari rendah, sedang, ke tinggi. Yang pertama yang bisa lakukan yaitu perawatan suportif. Biasanya diberikan pada pasien pengidap MDS, risiko rendah atau untuk mengatasi gejala. Yang pertama, kita bisa melakukan transfusi darah atau trombosit untuk mengatasi anemia. Selain itu kita bisa melakukan antibiotik juga bila ada infeksi atau neutropenia. EPO atau erythropoiesis stimulating agents untuk meningkatkan produksi sel darah merah pada beberapa pasien. Selanjutnya kita juga bisa memberikan terapi obat yang memodifikasi penyakit. Yang pertama ada azacitidine atau decitabine, obat yang memperlambat progresi penyakit dan mengurangi jumlah blast. Cocok untuk MDS dengan risiko sedang ke tinggi. Selanjutnya ada lenalidomide yang berfungsi sangat efektif pada pasien dengan kelainan kromosom del5q yang bisa juga mengurangi kebutuhan transfusi. Selanjutnya kita juga bisa melakukan transplantasi sumsum tulang atau HSCT
Ini adalah satu-satunya terapi yang berpotensi menyembuhkan MDS. HSCT menggantikan sumsum tulang yang rusak dengan sumsum tulang sehat dari donor. Namun resiko komplikasinya itu tinggi, terutama GVHD dan infeksi berat. Karena itu, HSCT biasanya dipertimbangkan pada pasien beresiko tinggi dan kondisi fisik yang memungkinkan. Prosedur HSCT itu secara singkat, yang pertama, pemilihan donor yang cocok atau HLA match. Yang kedua yaitu kemoterapi atau radiasi untuk menyiapkan tubuh menerima donor atau disebut dengan conditioning regimen. Yang ketiga, infus sel punca donor seperti transfusi darah. Yang keempat yaitu adalah enrichment atau sel donor menanam diri di sumsum tulang pasien dan mulai membuat sel darah normal. Yang kelima yaitu masa pemulihan, sekitar 1-2 bulan dengan resiko infeksi tinggi. Oke, saya juga akan menambahkan sedikit penjelasan step by step proses dari HSCT. Yang pertama yaitu donor atau pasien diberi obat supaya stem cell keluar ke aliran darah. Yang kedua, darah diambil dari stem cell dikumpulkan. Jadi ini prosesnya sama seperti pendonoran darah. Yang ketiga yaitu stem cell disimpan dan biasanya dibekukan. Yang keempat, pasien diberikan kemoterapi dosis tinggi untuk menghancurkan sumsum tulang yang rusak. Yang kelima, stem cell sehat dimasukkan melalui infus. Dan yang keenam, masa pemulihan. Sistem imun pelan-pelan tumbuh lagi. Baiklah, selanjutnya kita akan beralih ke pencegahan dari myelodysplastic syndromes. MDS tidak selalu bisa dicegah, tetapi resiko dapat dikurangi dengan yang pertama, menghindari paparan bahan kimia berbahaya terutama benzena, pestisida, dan pelarut. Yang kedua, berhati-hati dengan radiasi atau kemoterapi, khususnya jangka panjang. Yang ketiga, melakukan gaya hidup yang sehat, mengonsumsi makanan yang bergizi, olahraga, dan hindari merokok. Yang keempat, pemeriksaan rutin. Kita bisa melakukan tes darah untuk mendeteksi gejala awal seperti memar, kelelahan, atau infeksi sering. Yang kelima yaitu memperhatikan riwayat keluarga, mengkonsultasikan ke dokter jika ada kelainan darah atau MDS dalam keluarga, mempertimbangkan pemeriksaan genetik. Jadi kesimpulannya, myelodysplastic syndrome atau MDS adalah gangguan serius pada sel punca sumsum tulang yang menyebabkan sel darah tidak terbentuk dengan normal. Gejalanya berupa anemia, infeksi berulang. Walau tidak selalu dapat dicegah, MDS bisa dikontrol melalui perawatan suportif, obat-obatan, dan pada beberapa kasus, transplantasi sumsum tulang yang berpotensi menyembuhkan. Dengan diagnosis dini dan perawatan yang tepat, kualitas hidup pasien dapat meningkat secara signifikan. Sekian dari saya, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.